Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama webinar HR Forward hari ini. Suatu kehormatan bagi saya Talita Zada yang akan membawakan webinar hari ini dengan tema Virtual Project Management, bagaimana beradaptasi dengan teknologi terkini. Nah, tentunya webinar ini bersama dengan HR Forward. HR Forward itu apa sih? Untuk yang belum tahu, HR Forward ini merupakan komunitas dan program webinar gratis yang bertujuan untuk berbagi informasi dan berdiskusi mengenai topik terkini. Tentunya kami juga menghadirkan pembicara-pembicara yang memang sudah expert di bidangnya. Nah, acara ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa adanya para sponsor kami. Sponsor kami yang pertama yaitu Elabram. Elabram merupakan konsultan sumber daya manusia yang memberikan servis rekrutmen, payroll, dan HR outsourcing. Elabram sendiri telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di Asia Tenggara. Kemudian sponsor kami yang kedua yaitu XDiv. XDiv ini merupakan aplikasi produktivitas perusahaan dengan fitur-fiturnya seperti Project Management Tools, Employee Self-Service, dan juga fitur chat. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada para narasumber kita hari ini. Ada 3 narasumber, yaitu Bapak Arisman dari PT Rekayasa Industri, Mbak Dian Rintari dari Indodax Academy, dan juga Mas Kenji Fadlin Azimi dari XDiv. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk community partner hari ini, yaitu Info Seminar Jakarta dan juga Event Jakarta. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali lagi ke tema kita hari ini, yaitu Virtual Project Management, bagaimana beradaptasi dengan teknologi terkini. Nah, tentu saja tema ini akan kita bahas bersama dengan ketiga narasumber kita yang memang sudah expert nih di bidang project management. Siapa aja sih mereka? Daripada penasaran, mungkin langsung aja saya bacakan profil dari masing-masing narasumber kita hari ini. Ya, yang pertama ada Bapak Arisman. Jadi Bapak Arisman ini telah berpengalaman sebagai manajer proyek untuk proyek kecil dan menengah di berbagai industri selama lebih dari 20 tahun. Pak Arisman juga telah memiliki Certified Project Management Profesional atau PMP. Beliau juga merupakan lulusan gelar master yang berfokus pada manajemen proyek dari Universitas Indonesia. Lalu yang kedua ada Mbak Dian Rintari. Ya, jadi Mbak Dian Rintari ini merupakan seorang yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan proyek multi-finance dan telah menjadi project manager di beberapa industri, termasuk industri digital kreatif dan juga finance. Lalu yang ketiga ada Mas Kenji Fadlin Azimi. Ya, Mas Kenji ini telah memiliki pengalaman sebagai product owner dari XDiv, yaitu sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dengan fitur-fiturnya seperti project management tools, employee self-service, dan juga fitur chat. Nah, itu tadi sedikit info dari pembicara kita hari ini, dan mungkin sebelum kita masuk ke topik project management hari ini, mungkin saya mau sapa dulu nih sedikit dari ketiga pembicara kita hari ini, mungkin dari Pak Arisman. Halo Pak Arisman. Halo Mbak, halo semua ya, salam kenal, saya Arisman. Ya. Iya, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Semangat nih Mbak, saya senang nih bisa sharing, ketemu teman-teman baru, industri baru. Ya, Alhamdulillah Pak siap ya. berbagi pengalaman, sharing informasi dan knowledge. Iya, jadi sudah siap Pak ya untuk Ya. diskusi hari ini. Sedang WFO ya Pak ya? Ya, saya lagi kebetulan di kantor, jadi suasananya agak ini ya, formal. Ya. Iya, stay safe ya Pak ya, semoga sehat Ya. selalu juga. Terima kasih Mbak Talita. Iya, mungkin untuk selanjutnya Mbak Tari. Halo Mbak Tari. Mbak Dian Rintari. Mungkin saya panggilnya Mbak Tari ya Mbak ya, nggak apa-apa Mbak ya? Boleh, Tari aja ya. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Kabarnya baik Mbak Talita, semoga Mbak Talita juga, Iya, Mas Kenji, alhamdulillah. Pak Arisman, semuanya sehat-sehat semua. Ya Halo. udah siap Mbak ya buat sharing hari ini, untuk diskusi hari ini?
Saya lebih siap sambil belajar dari Pak Arisman dan Mas Oh, Kenji sih. yang iya yang saling lebih senior ya, Mbak, berbagi. ya? Betul, Iya, saya sambil ngeliatin Pak Arisman sama Mas Kenji aja ya nanti. boleh. Iya. Oke, untuk selanjutnya Mas Kenji. Halo Mas Kenji. Halo, selamat siang Mbak Talita, selamat siang Pak Aris, Mbak Selamat siang Sari, Mas dan teman-teman yang Kenji. lain. Ya, gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, aman, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ya, Talita. ya, lagi WFH Mas ya? WFH, kita WFH. Ya. Udah siap Mas untuk diskusi hari ini? Oke, siap Mbak. Ya, oke. Karena semua pembicara kita sudah siap, mungkin kita langsung saja nih masuk ke sesi panel discussion. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu partisipan, apabila nantinya ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom chat. Nanti di akhir sesi akan dijawab oleh para narasumber kita hari ini. Ya, mungkin saya mulai langsung ya dari pertanyaan pertama ini untuk ketiga narasumber kita. Tapi mungkin saya mulai dari Mbak Tari dulu, nggak apa-apa ya Mbak ya? Iya. Boleh. Ya, jadi Mbak, sekarang ini kan untuk project management ini kan pasti sebelumnya ada perencanaan atau plan ya Mbak ya. Gimana nih kiat dari Mbak Tari untuk mengatur secara akurat antara rencana atau plan dengan implementasinya? Oke, ini menarik sih. Jadi sebenarnya karena setiap product owner atau project manager itu tuh punya cara masing-masing atau mereka punya SOP masing-masing gitu ya, teknisnya masing-masing. Tapi satu yang paling utama, yang paling penting semua semua rata-rata sih yang saya tahu dari semua project manager atau PO itu pasti pada pakai yang namanya kayak kalau di saya sebenarnya sprint sih gitu. Kalau mungkin di beberapa perusahaan lain sprint itu dianggapnya hal yang beda, tapi kalau di saya sprint. Jadi di mana mungkin karena saya sukanya yang terorganisir gitu ya. Jadi yang namanya planning sama pengeksekusian itu ada urutannya sendiri, di mana teman-teman coworker saya yang lain, kita kayak, oh ini yang namanya apa yang mau kita eksekusi itu kita planning dulu bareng-bareng pelan-pelan gitu ya. Jadi samain same page dulu dan itu tuh ada flow-nya. Jadi yang paling penting gimana cara kita ngeeksekusiin sebuah plan itu ya dikomunikasiin sesuai dengan organisir yang kita mau yang sama-sama dilurusin apa yang harus masuk ke sprint atau enggak. Jadi pengeksekusiannya pun juga pastinya harus jadi lebih apa ya, lebih efektif dan lebih efisien sih. Gitu. Kalau di saya punya lebih ke itu sih. Gitu. Oke. Mungkin selanjutnya dari Pak Arisman dengan pertanyaan yang sama Pak, gimana nih Iya. Pak untuk Bapak kiat Iya. Bapak untuk mengatur plan secara akuratnya? Iya, Untuk perencanaan proyek ya, berbeda industri, berbeda cara perencanaannya ya. Kalau di tempat kami kan konstruksi, kemudian juga ada perencanaan pengadaan dan perencanaan desain ya. Ini kita menyebut proyek ini plan driven. Jadi apabila perencanaannya itu udah bagus, matang, itu 50% eksekusi proyek itu udah terlaksana dengan baik. Itu prinsip kita. Kita mulai dari strategi dari belakang ya. Kita mau eksekusi proyek itu seperti apa ya. Kemudian strategi kita tetapkan, kemudian kita ngikutin keputusan-keputusan pilihan-pilihan seperti seleksi proyek kita udah tetapkan, metode konstruksinya kita tetapkan, baru yang lain ngikut tuh lingkup pekerjaan, schedule, cost ya, quality, resource juga kita tahu ada macam-macam ya, orang, material, equipment. Jadi kita bikin perencanaan matang ya. Baru nanti kita eksekusi mengikuti perencanaan yang kita buat. Jadi perencanaan ini nanti kita paparkan ke semua orang. Jadi perencanaan adalah betul-betul apa yang kita akan kerjakan. Ya, jadi bukan perencanaan itu sekedar dokumen mati yang simpan di laci, tetapi perencanaan itu yang akan kita kerjakan. Bahkan kayak schedule itu semua orang silahkan lihat ya. Mungkin budget yang kita simpan ya, tapi kan kita punya plafonnya kita kasih tahu. Kemudian quality juga kita kasih tahu. Resource ya, kita perlu resource dari mana aja itu perlu perencanaan. Nah itu yang kita betul-betul rencanakan sehingga kita mudah di dalam eksekusinya. Gitu Mbak Talita.
Ya, oke, mungkin selanjutnya untuk Mas Kenji dengan pertanyaan yang sama, Mas Kenji, gimana Mas kiatnya? Oke, kalau dari saya dan tim, ini memang berbeda dari Pak Aris ya, yang proyeknya berbeda. Kalau saya mungkin lebih ke Mbak Tari tadi yang menggunakan sprint. Jadi sama ya Mbak ya. Di tempat kita ini juga menggunakan sprint. Nah, kalau kiat untuk memastikan antara plan dan implementasi itu sejalan, pastinya ada beberapa hal. Ini ya beberapa aja yang saya hadapi dan alami. Yang pertama, detail itu kalau bisa detail. Jadi planning-nya itu tuh dibikin sedetail mungkin. Tujuannya menghindari banyaknya change request di tengah jalan nanti ketika project berjalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika sudah ada detail plan yang plan yang detail, pastinya kita harus mengkomunikasikannya ke stakeholder maupun ke tim yang melakukan eksekusi. Nah, jadi poin kedua adalah kiatnya adalah pastikan komunikasi lancar, baik ke stakeholder maupun ke tim implementasi. Yang ketiga, pastinya ketika progresnya sedang berjalan, proyeknya sedang berjalan, pasti harus ada monitoring. Nah, monitoring ini sebisa mungkin dibikin terjadwal dan mudah dilakukan. Nah, supaya semua orang terupdate, semua orang mengerti pencapaian progresnya sudah sampai mana, sisanya seperti apa. Apakah nanti butuh waktu tambahan atau effort lebih untuk mengejar ketertinggalan jika ada terjadi worst case agak mundur gitu. Nah, yang terakhir, pastinya karena kita bikin aplikasi software as a service, berarti kita membutuhkan ini pada lazimnya ya, lazimnya para developer itu menggunakan platform digital. Platform digital ini untuk manajemen tugasnya, manajemen proyeknya, siapa mengerjakan apa, yang tim A sudah mengerjakan apa, sudah menyelesaikan apa, tim B sedang mengerjakan apa. Nah, itu kalau kalau kita tidak menggunakan platform digital atau sebuah sistem atau aplikasi, mungkin agak lebih effort gitu, effort di tenaga, effort di waktu. Jadi itu, ini yang keempat itu sebisa mungkin bagi kita product owner atau project manager untuk memantau sebuah project itu berjalan sesuai atau tidak, sebaiknya menggunakan platform digital. Mungkin itu aja Mbak Talita. Oke, dari kiatnya Mas Kenji tadi, sebaiknya kita menggunakan platform digital, berarti kita sudah berpindah ke teknologi sekarang Mas ya, zamannya ya. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi juga dan juga platform digital, ini saya juga ada pertanyaan untuk selanjutnya untuk Pak Arisman ya Pak ya. Kan Iya, sekarang ini zamannya serba teknologi Pak ya, dan iya. juga sudah banyak bermunculan platform-platform seperti virtual project Hmm. management. Nah, seperti itu. Menurut Pak Arisman, gimana sih tanggapan Pak Arisman terkait dengan hadirnya virtual project management ini untuk Iya, pelaksanaan suatu proyek? ini sejak 2011 ya, kita punya proyek konstruksi di Kalimantan, Mbak. Owner kita itu dari Australia, kita base-nya di Jakarta. Itu teman-teman udah senang tuh, nanti jalan-jalan ke Australia ya, sebulan sekali gitu, ketemu klien, meeting klien gitu ya. Ternyata owner kita bilang, "Enggak, kita meeting conference tiap hari Selasa jam 2 waktu Jakarta," gitu kan. Kebayang ya, kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Tiap hari Selasa jam 2 kita virtual. Jadi habis kita meeting virtual itu kita bikinkan momnya gitu. Jadi kita nggak lagi bolak-balik berangkat cuma buat meeting doang. Nah, itu 10 tahun yang lalu ya, 2011 ya. Kemudian juga ada perkembangan digital yang bagus. Kita karena proyek konstruksi, kita pakai CCTV ya, real time kan. Kita bisa lihat progres kemajuannya itu. Jadi ini sudah mengurangi cost untuk mobilisasi, transportasi, akomodasi, ya itu dua, dari meeting, dari kondisi real, platform digital. Nah, masuk ke era pandemi 2020 kita dipaksa lagi harus pakai Zoom meeting, Google Meeting gitu kan. Ini sebenarnya mau nggak mau, suka nggak suka kita dipaksa pakai platform digital ya. Ya jadi yang HP-nya kurang bagus, laptopnya kurang bagus, kita terpaksa install, kita beli kamera, termasuk beli headset ya, earphone untuk memudahkan komunikasi. Kemudian tentu aja yang perlu disiapkan WiFi. Jadi di mana ada WiFi kita bisa kerja ya. Ini memudahkan, itu budaya berubah banget, kita gadget banget lah ya. Gadget kita juga harus support
mendukung proyek yang kita eksekusi. Jadi itu udah mulai dari 10 tahun yang lalu, sekarang malah diperkuat Mbak Talita. Saya setuju sih, kita harus ikut terlibat masuk ke platform digital, nggak bisa ditawar, nggak bisa ditolak lagi. Oke, berarti Bapak setuju Pak ya untuk Ya, transformasi nih ke ya, sistem digital atau ke teknologi ya? ya. Ya, mungkin selanjutnya untuk Mbak Tari. Nah, kalau di Indodax Academy ini kan sudah menggunakan virtual project management ya, Mbak ya? Betul. Iya. Kalau boleh tahu gimana nih Mbak penerapan virtual project management yang ada di Indodax Academy ini? Oke. Ini mungkin yang tadi disebut sama Mas Kenji kan software as a service juga ya sama kayak aku gitu. Jadi rada-rada mirip karena kita punya yang namanya project management itu dilakukan dengan yang namanya sebutannya sprint tadi ya Mas. Cuman walaupun kita sama-sama sprint, kadang-kadang satu project management dengan project lainnya itu bisa berbeda. Kalau di saya paling penting itu harus ada retro. Nah, jadi penerapannya gimana? Mungkin Mas Kenji juga gitu juga kali ya. Jadi kalau di saya, apa yang dikerjain kalau tadi Pak Arisman bilang mungkin kalau di dunia konstruksi penting ada yang namanya MOM, lalu sebelum menjalani lagi apa yang kemarin kita catat itu kita lihat dulu, kita baca juga apa yang bisa ditambahin atau dikurangin dari yang lalu. Nah, kalau di saya sebutannya itu kita harus ada retro, di mana nggak bisa kita menerapkan untuk next planning, kalau yang kemarin aja kita belum reflect back di apa yang kita kerjain kemarin. Nah, itu paling penting menurut saya, di mana sebuah virtual project management seperti yang disebutkan Pak Arisman tadi, itu memang nggak bisa dihindarin. Menurut saya malah lebih lebih berkembang lagi semenjak ada pandemi ini. Saya nggak kebayang deh kayaknya kalau disuruh retro tapi face to face itu kita semua meeting di ruang meeting baru tuh kayak 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 udah aneh gitu sekarang. Jadi kalau kalau di dunia virtual sekarang, lalu untuk project management yang sekarang yang sesuai dengan pertanyaan Mbak Talita tadi, virtual tadi, yang paling penting adalah yang tadi harus ada retro dulu sebelum kita bisa menerapkan apa nih yang mau kita planningin ke depan. Penting adanya teman-teman itu ibu bapak yang jadi audiens ini sekarang, oh kita harus lihat dulu nih apa yang kemarin udah kita kerjain, reflect back on that, dan apa yang harus di improve dari kerjaan yang kemarin. Kalau sprint itu beda-beda sih. Kalau di sprint saya 2 minggu sekali, Mas Kenji. Nggak tahu deh kalau di Mas Kenji berapa. Kalau di saya 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali kita sebelum planning kita retro dulu, kita lihat dulu nih apa yang kemarin harus dibenerin, apa yang udah kita kerjain. Bahkan kadang-kadang kemarin yang di retro itu masuk lagi ke sprint planning yang ke depan yang buat depannya lagi gitu ya, yang next sprint planning. Karena sebegitu pentingnya untuk apa ya, look back to what we already did dan harus ya dikerjain itu yang lebih baik dari itu, then we can move on from that. Gitu sih kalau dari saya. Iya, oke. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Arisman ya Pak ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi kan Pak soal teknologi nih Pak. Nah, gimana cara Bapak atau perusahaan dapat mengadaptasikan karyawan dengan hadirnya teknologi-teknologi ini Pak? Oke, ini unik ya, di tempat kami kan konstruksi yang sebelumnya dilakukan pengadaan material equipment, kemudian engineering ya. Kemudian engineering itu software juga berkembang pesat ya. 20 tahun yang lalu, saya baru masuk perusahaan konstruksi ini ada meja gambar ya. Meja gambar itu banyak, tapi meja gambar itu dinaikin ke truk terus dibawa keluar gitu. Itu beralih dengan komputer, eee, AutoCAD ya, AutoCAD menggambar pabrik, fasilitas dengan komputer. Dan sekarang sudah mulai 3 dimensi ya. Eee Mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak boleh ketinggalan perkembangan teknologi, software terbaru ya, kita harus ikuti karena itu akan semakin bagus, semakin cepat, semakin berkualitas ya. Jadi kalau kita mau bikin pabrik ya, sebulan itu udah jadi gambar maketnya 3 dimensi. Bisa lihat dari atas, samping kiri, samping kanan, kecuali fondasinya gitu. Nah tentunya kita mengupdate terus ya perkembangan software, aplikasi, teknologi yang ada di dunia ini. Karena kita ingin juga bersaing, bisa mengerjakan proyek dengan cepat, lebih murah, berkualitas,
dan mengurangi error, Mbak. Jadi kalau kita ketinggalan ya itu udah kuno banget. Kadang kliennya juga minta sesuai dengan uh, software terbaru, aplikasi terbaru. Jadi kita wajibkan teman-teman belajar lagi dengan sesuai disiplinnya masing-masing ya. Engineering kan juga ada 6 ya, proses, mechanical, piping, electrical, instrumen, sipil. Jadi untuk engineering aja juga kita lakukan eh, eh, perkembangan improvement teknologi yang sesuai dengan disiplin masing-masing. Itu menjadi suatu yang wajib lah, nggak bisa kita hindari, harus kita ikuti. Itu Mbak. Iya, jadi memang harus mengikuti ya Pak ya. Jadi karyawan-karyawan di sana pun itu belajar lagi ya Pak, sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk mengikuti perkembangan teknologi ini ya Pak. Betul sekali, kita nggak mau ketinggalan ya. Apalagi industrinya juga kan kita macam-macam ya. Kita bikin fasilitas pabrik itu mulai dari pupuk, semen, ya, power plant, oil and gas, ya, terus offshore, onshore, refinery, CPO. Nah ini kan juga challenging ya. Kita terus update dengan perkembangan yang terbaru dengan industri yang berbeda gitu. Mana yang cocok dan kita harus bisa, kita ahli. Nah ini yang uniknya di kita ini ya mengikuti, nggak bisa kita hindari. Ya benar sekali ya Pak. Ya mungkin selanjutnya saya langsung ke Mas Kenji. Ini Mas Kenji selaku product owner dari XDIV atau Productivity Tools ya Mas ya, juga ada project manajemennya juga. Ini menurut Mas Kenji, kapan nih Mas waktu yang tepat untuk suatu perusahaan itu mulai mempertimbangkan penggunaan project management tools? Oke, terima kasih Mbak Talita. Menurut saya untuk, kapan waktu yang terbaik, itu sebenarnya kalau bisa sedini mungkin itu lebih baik. Jadi kalau bagi teman-teman yang mendengarkan saat ini yang belum menggunakan, mungkin ada baiknya mulai melihat, beberapa pilihan di luar sana, project-project management tools. Kenapa harus sedini mungkin? Karena butuh waktu untuk pembiasaan nantinya bagi para tim ini untuk menyesuaikan dari sebelumnya tidak menggunakan, platform digital ke menggunakan platform digital itu pasti butuh penyesuaian. Penyesuaian kebiasaan, penyesuaian cara proses kerja yang baru, itu pasti butuh waktu. Nah, kalau waktunya itu tadi kan bisa mempengaruhi, pencapaian sebuah project. Nah, jadi sebaiknya dimulai sedini mungkin. Jadi, sudah terbiasa semua tim itu misalnya para PO-nya sudah tahu kalau bikin, planning atau bikin, tugas seperti apa, mendelegasikannya seperti apa, mengupdate-nya seperti apa. Nah, itu butuh pembiasaan. Memang terkesan seperti simpel, tapi ketika dicoba, di kita pun waktu itu mencoba, itu butuh waktu untuk menyesuaikannya, Mbak Talita. Jadi kalau bisa, sedini mungkin. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau bisa sedini mungkin ya Mas ya, karena kita juga mengikuti terus perkembangan zaman juga. Dan mungkin saya ke Mbak Tari lagi. Mbak Tari, karena di sini juga di Indodax Academy sudah menggunakan virtual project management ya Mbak ya. Gimana nih Mbak cara Mbak atau perusahaan menjaga kedisiplinan tim yang terbatas kehadirannya secara virtual? Ya, ini kadang-kadang jadi penyakit sih selama orang-orang kebanyakan WFH gitu ya. Kadang-kadang dipikirnya sama aja kayak cuti gitu ya. Padahal enggak. Dan menurut saya obat paling ampuh adalah masing-masing orang harus punya yang namanya sense of belonging. Harus punya rasa memiliki gitu. Karena kalau saya pribadi ada satu satu task gitu di project management yang kita pakai tapi masih masuknya di on hold atau icebox gitu. Itu kayaknya saya stres gitu. Ini gimana caranya biar kita bisa move on gitu dari ini, gimana caranya biar dia jangan diam di icebox, gimana caranya biar dia nggak di on hold gitu kan. Jadi, yang pasti yang paling penting adalah ketika kita udah ngerasa, "Oke, ini tugas saya, ini memang, saya tanggung jawab, harus punya sense of, responsibility, sense of belonging," itu pasti akan lebih disiplin untuk menuntaskan suatu tugas. Lalu gimana kalau kita ketemu sama rekan kerja yang seperti itu? Itu sekarang lagi tricky, kita udah kerjanya udah bagus, sudah semangat, tapi rekan kerjanya nggak bisa, nggak bekerja sama gitu ya. Kalau saya sih gimana ya,
ini sesuatu yang kembali lagi gimana caranya kita bisa menyelesaikan suatu task seminim mungkin. Di sini kalau saya seringnya diuji gimana caranya kita bisa menyelesaikan task tanpa menghabiskan resource sebanyak-banyaknya gitu. Jadi dengan adanya virtual project management ini jadi lebih apa ya? Jadi lebih banyak taktik supaya oh kalau bisa ini nggak usah nginvolve segini banyak orang, kita bikin seefektif mungkin, kita bikin seefisien mungkin. Jadi satu tas itu jadi lebih apa ya, lebih cepat selesainya dan lebih apa ya, lebih efisien lah pasti yang lebih efektif. Bukan berarti yang nggak ada sense of belonging-nya kita kick gitu aja ya, jangan gitu. Jadi mungkin karena di satu tas tersebut dia nggak bisa ngerjain atau kurang, ya itu mungkin karena tidak cocok atau gimana, ya itu kembali lagi ke suatu project manager itu kan harus bisa ngelihat bahwa oke di project ini kita harus bisa memanage ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini gitu ya. Jadi gimana cara bisa mengelola project itu dan semua resource yang ada sangkut pautnya dengan project itu nggak cuman tugasnya doang, nggak cuman task-nya doang, tapi juga siapa orangnya yang mengerjakan task tersebut gitu. Ya, jadi menarik juga nih Mbak ya. Jadi emang tim juga harus membangun sense of belonging dan sense of responsibility-nya Mbak ya. Dan juga di project management ini, virtual ini juga membantu pekerjaan agar lebih efisien ya Mbak ya dan memudahkan juga. Benar banget, betul. Ya, mungkin saya balik lagi ke Mas Kenji nih untuk project management virtual ini Mas. Apa sih Mas indikator sebuah project management tools ini layak digunakan di suatu perusahaan? Oke. Beberapa indikator mungkin yang bisa kita tentukan. Yang pertama itu sistem itu atau platform digital itu harus mudah digunakan. Karena seperti yang saya bilang tadi, ketika beralih dari yang tidak menggunakan platform digital ke menggunakan platform digital, itu pasti membutuhkan waktu adaptasi. Nah, akan lebih cepat waktu adaptasinya jika aplikasi itu atau sistem itu mudah digunakan. Yang kedua, pastinya tools itu kalau bisa memiliki fitur yang lengkap. Lengkap seperti apa? Contohnya, bisa untuk delegasi tugas, bisa untuk penentuan prioritas sebuah tugas, mana dahulu yang harus dikerjakan. Kemudian bisa berbagi tugas di dalamnya, berbagi dokumen, sorry. Jadi kalau ada dokumen-dokumen terkait project, entah itu PDF file atau Excel, itu semua bisa di-attach. Kemudian bisa mengupdate progress. Contohnya kita punya dashboard. Dengan adanya dashboard, kita tahu tuh berapa persen ya proyek ini tuh sudah selesai. Berapa persen lagi nih yang harus dikejar misalnya. Nah, itu akan lebih baik jika menggunakan dashboard juga. Kemudian kalau ada lagi seperti monitoring beban kerja dari masing-masing tim. Terkadang kita begini, kita punya resource terbatas, proyeknya gede. Terkadang pembagian tugasnya itu tuh tidak sesuai. Ada seseorang yang terlalu tinggi workload-nya, ada yang menengah, ada yang biasa saja gitu, atau malah rendah. Nah, itu dengan adanya dashboard buat kita monitor beban kerja dari tim, itu kita akan lebih lebih adil, lebih fair ketika mendelegasikan sebuah tugas. Impact-nya apa? Impact-nya pasti kebahagiaan lah ya, kebahagiaan dari tim yang melakukan implementasi. Nah, yang terakhir mungkin angka baiknya juga kalau platform ini itu juga terintegrasi dengan platform komunikasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita kan biasanya berkomunikasi melalui WhatsApp atau Line atau Telegram. Terkadang itu bercampur antara pembicaraan pribadi, personal, keluarga, teman-teman, dengan pembicaraan terkait pekerjaan. Nah, supaya lebih fokus, mungkin langkah baiknya kalau itu dipisah, gitu. Percakapan yang pribadi pakai aplikasi yang biasa kita gunakan, WhatsApp dan sebagainya. Percakapan terkait pekerjaan, kita gunakan platform yang tadi, platform digital tadi untuk manajemen project. Nah, kayak gitu. Dan bisa juga tuh kayak Mbak Tari bilang tadi retro.
di kita tadi kebetulan sebelum acara ini kita melakukan retro dulu tuh Mbak. Ada retro dulu. Kalau di Mbak Tari tadi 2 minggu ya, 2 minggu sekali. Kalau di kita sekali sebulan. Nah di situ hasil dari retro itu bisa kita tuangkan, kita dokumentasikan dalam aplikasi atau platform tadi, supaya tidak ada lupa gitu. Sudah dibahas, sudah disepakati, tapi tidak tercatat, akhirnya ngawang aja gitu. Nah, kayak gitu Mbak Talita. Iya, oke. Jadi mungkin tadi kalau saya ambil poinnya dari jawaban Mas Kenji tadi, indikator project management yang baik itu bisa delegasi tugas ya Mas ya, dan juga bisa berbagi tugas, bisa update progres, ada dashboard-nya, monitoring beban kerja, dan juga terintegrasi dengan platform komunikasi ya Mas ya, untuk memudahkan komunikasi di tim itu sendiri. Ya mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, karena di sini semuanya project manager nih Mas ya, Pak Arisman, Mbak Tari juga, saya mau nanya nih mungkin dari Pak Arisman dulu. Pak Arisman, skill utama apa sih yang harus dibutuhkan oleh seorang project manager? Oh, ya ini pertanyaannya saya senang nih karena sifatnya juga subjektif ya. Dari observasi saya, skill yang paling penting adalah kemampuan komunikasi. Yang kedua perencanaan, kemudian melihat lingkup kerja. Untuk komunikasi ada 3 kata yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Informasi, komunikasi, dan koordinasi. Jadi kita jangan menyepelekan informasi, itu datanya betul-betul akurat, dibutuhkan tepat waktu, kemudian kita informasi, kemudian dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Skill yang kedua adalah membuat perencanaan ya. Membuat perencanaan itu kita tahu apa yang akan kita kerjakan itu terbayang tuh di visualisasi kita step by step ya. Kemudian kita bisa merencanakan yang kita sebutnya rolling wave planning tuh. Mana yang akan dikerjakan dalam waktu dekat itu kita perhatikan dengan detail, rencanakan dengan akurat ya. Baru yang nanti akan dikerjakan belakangan tuh menyusul gitu ya. Jadi ada 3 ya skillnya, 1 komunikasi, tadi perencanaan, yang ketiga melihat lingkup kerja. Nah kalau kita tahu lingkup kerja kita nggak terabas-terobos ya. Bagian kita yang dikerjakan, kalau ada bagian orang lain kita tahu itu bagian orang lain. Kalau kita perlu informasi dari orang lain kita tanya, minta konfirmasi, minta klarifikasi. Ini skop Anda, saya dapat informasi dari Anda, tolong jelaskan skop Anda supaya kita bisa berkoordinasi ya. Jadi menurut saya, mungkin beda sama Mbak Tari atau Mas Kenji ya, saya merasa skill yang paling penting ya adalah komunikasi, kedua perencanaan, yang ketiga adalah melihat lingkup kerja secara lengkap dan akurat. Itu Mbak Talita. Ya, dari Pak Arisman, jadi skill utamanya itu yang pertama komunikasi ya Pak ya, yang kedua perencanaan, dan juga melihat lingkup kerja secara lengkap dan juga akurat. Nah itu dari Pak Arisman. Kalau dari Mbak Tari gimana nih Mbak? Menurut Mbak Tari? Kalau dari saya sebenarnya saya tadi mau circle back ke Pak Arisman. Kalau Pak Arisman komunikasi sebenarnya saya setuju banget Pak. Paling penting juga. Cuman karena udah diambil sama Pak Arisman, jadi saya yang ngambil yang lain lagi. Yang paling penting itu ada, kalau dari yang sejauh ini saya jalanin, penting banget untuk bisa yang suka mengelola kayak rapih, attention to detail tuh, suka mengorganisir aja. Karena dengan menggunakan project management itu kan lengkap tuh. Jadi satu task kita lihat ini masuknya ke fitur kah, ke bug kah, ke core lah, atau ini nanti apa yang jadi blokernya dari si task tersebut, apa yang menjadi acceptance kriteria dari task tersebut. Jadi menurut saya sih suka ya kalau nge-manage suatu task kayak gini, jadi kayak lagi mainan gitu, seru sih. Kalau saya emang hobi aja kali ya, mengorganisir gitu. Jadi penting untuk kita memang suka untuk mengelola, untuk oh kalau ini cocoknya si ini yang ngerjain dengan waktu dari sini sampai sini, lalu untuk ini type-nya adalah bug, lalu berarti ini harus bagaimana ke depannya, kayak gitu-gitu. Dan attention to detail juga paling harus penting, bahwa oke, kalau ini tuh
jangan ada typo, jangan ada ini, nggak boleh ketinggalan sedikit, atau mungkin bahkan kalau berhubungan dengan budget, sesuaikan dengan budget, karena satu tas yang lain kalau dia punya budget bisa mempengaruhi tas yang lain yang cukup punya budget juga. Jadi penting sih untuk bisa bahwa nggak usah jago untuk mengelola, bahwa memang hobi aja dulu untuk mengelola, nanti bisa jalan sendiri sih, cocok gitu. Ya, jadi kalau dari Mbak Tari ini suka mengelola Mbak ya, harus yang orang yang hobi mengorganisir gitu lah Mbak ya. Nggak mesti harus sih, tapi ketika punya Hmm, trait itu, punya hmm. karakteristik itu, Lebih baik. biasanya bisa ya lebih baik gitu. Iya, benar. Dan juga attention to detail ya Mbak ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Kenji gimana nih Mas? Menurut Mas Kenji skill utama yang harus dimiliki oleh seorang project manager? Oke. Ini karena berhubung saya terakhir, jadi agak semua semua Agak yang sisa ya disampaikan Mas ya. agak sisa deh. Ya. Yang pertama tadi memang saya setuju sih sama Pak Aris tadi, yang komunikasi. Itu kayaknya udah kuncian ya Pak ya. Komunikasi itu udah kuncian banget sebagai seorang product owner atau project manager. Mungkin yang tambahan dari saya ini kemampuan listening, kemampuan mendengar. Jadi nggak kita aja melulu yang ngomong gitu, yang menentukan. Nggak product owner aja, tidak project manager aja. Terkadang kita memang butuh masukan kan, masukan dari tim, malah dari tim yang mengerjakan, masukan dari stakeholder. Jadi apa ya, nggak ego, tidak ego sendiri. Jadi apa, mau mendengar, mencerna, lalu nanti mendiskusikan lagi sebaiknya seperti apa. Nah itu mungkin yang saya tambahkan dari komunikasi plus mendengarkan juga. Kemudian yang kedua, ini manajemen risiko. Mungkin sama seperti Mbak Risa tadi, bloker-blokernya seperti Mbak Tari, seperti apa bloker-blokernya. Kalau di saya sih lebih ke ini, resikonya itu sering terjadi change request di tengah jalan. Ini project udah berjalan, tim sudah ngerjain, ketika kita kasih lihat ke usernya bilang, oh nggak kayak gini, harusnya seperti ini. Nah, itu manajemen itu tuh harus ada manajemen risiko, change request di tengah jalan. Itu kan kalau sudah jelas waktu timeline harus selesai kapan, gara-gara change request kan bisa mundur atau telat ya di penyelesaiannya, begitu. Kemudian yang terakhir negosiasi sih. Negosiasi ini apa ya? Kita punya stakeholder, kita punya klien, kita punya tim produk. Terkadang kita harus apa ya, kita maunya membahagiakan semua pihak nih, membahagiakan stakeholder, membahagiakan klien, membahagiakan tim yang mengerjakan. Terkadang itu nggak bisa tuh, harus ada nego-negonya. Misalnya stakeholder minta, bisa nggak kamu bikin produk fitur ini dalam waktu sekian, 1 minggu, 2 minggu. Kita sebagai orang yang mau menyenangkan dia pasti bilang, oh iya bisa, 1 minggu, 2 minggu. Tapi ketika kita bawa ke tim bisa jadi tidak sanggup. Wah, 1 minggu, 2 minggu dengan sebesar ini nggak mungkin nih. Nah, disitulah main skill negosiasi. Kita negosiasi ke tim, gimana kalau begini, tetap 1 minggu, 2 minggu, tapi skopnya begini. Nah, itu kita bawa lagi ke stakeholder atau ke klien. Gimana kalau 1 minggu, 2 minggu itu ini aja dulu skopnya. Nanti kita improve lagi ke depannya. Nah, itu. Negosiasi juga penting sih menurut saya sebagai project manager atau product owner. Itu aja Mbak, tiga hal tadi. Oke, kemampuan mendengar dan juga tidak ego dan juga negosiasi Mas ya. Ya mungkin karena tadi adalah pertanyaan terakhir nih dari saya, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu partisipan. Nah ini ada, langsung aja ya Mas ya, Bapak Arisman dan juga Mbak Dian. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kirana Dewi. Nah ini untuk ketiga narasumber, mungkin dari Mbak Tari dulu boleh. Mbak, saya ingin bertanya, bagaimana cara Mbak Tari ini memastikan proyek yang sedang dikerjakan dapat diselesaikan tepat waktu? Oke. Ini kembali ke setiap industri masing-masing ya. Ini kalau saya sendiri ya. Jadi pertanyaannya tadi dari Mbak siapa?
Dari Mbak Kirana Dewi. Mbak Kirana. Oke. Dari Mbak Kirana Dewi. Oke. Makasih Mbak Kirana pertanyaannya. Semoga yang saya jawab ini sesuai dengan yang ditanyakan Mbak Kirana ya. Ini benar-benar case in point-nya yang saya lakukan sekarang. Jadi kalau di saya, kita punya yang namanya priority task. Task prioritasnya tadi sebenarnya Mas Kenji udah sempat sentil sedikit. Yang namanya task itu ada poin-poinnya kalau di saya. Ada poinnya 1 sampai 5. Ketika dia 1, berarti nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu penting. Bukan tidak terlalu penting sih, maksudnya nggak terlalu urgent gitu ya. Nah, semakin tinggi, semakin ke 5, itu berarti dia semakin mungkin tipenya itu feature atau release atau mungkin bahkan bug gitu yang lebih harus buru-buru dibenerin dan semakin major juga gitu ya tasknya. Nah, ini cocok untuk kita lihat bahwa oke, kalau di virtual project management-nya saya, misalnya satu sprint 2 minggu itu cuma bisa karena kita kerjakan untuk 4 orang, yang mengerjakannya itu 4 orang, berarti maksimal itu 20 poin, anggap. Nah, di 20 poin itu benar-benar kita pilih salah satu-satu, kalau kita jumlahin benar-benar jumlahnya jadi 20 poin, itu task yang dijalani selama 2 minggu sprint tersebut. Nah, kalau di saya seperti itu Mbak Kirana. Jadi, gimana caranya kita tahu? Ya, kita tahu karena task ini semua sudah kita diskusiin bareng-bareng bahwa setiap task ini nilainya, skornya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, dan dari awal yang akan mengeksekusinya sudah menyanggupkan bahwa dalam 2 minggu tersebut harus 20 poin yang diselesaikan. Jadi mau nggak mau harus dikerjakan. Karena kadang-kadang ada nih misalnya user yang minta, tolong dong jadi 22 gitu. Sprint kali ini tolong jadi 22 skornya gitu. Nah, itu kadang-kadang diterima juga sama developernya atau sama eksekutornya. Cuman ya harus tahu dari awal bahwa kita punya skor ini harus dalam satu sprint 20 ya. Jadi kalau ternyata si 2 tambahan ini tidak selesai, ya jangan salahkan kami. Kita iyain, tapi bukan berarti kita menjanjikan bahwa lebih dari 20 bisa kita selesaikan. Kayak gitu, Mbak Kirana dan Mbak Talita. Ya, jadi karena udah didiskusiin masing-masing, jadi tentunya udah komitmen lah ya Mbak ya semuanya. Harus selesai di waktu itu gitu. Betul. Iya. Sekarang untuk Pak Arisman mungkin dengan pertanyaan yang sama juga Pak. Iya, ini pertanyaannya bagus banget nih, project management banget nih Mbak Kirana ya. Bagaimana memastikan proyek selesai tepat waktu? Ya, saya punya tips ya. Kan kita harus bikin sasaran antara, jadi nggak cuma langsung di ujungnya aja tuh selesai semua. Kita harus punya yang kita sebut milestone ya. Jadi kalau milestone itu tahapan-tahapan penting yang harus kita lalui, kita selesaikan sehingga mempermudah kita mencapai tujuan akhir kita, selesai tepat waktu. Ya, yang penting-penting itu kita patok harus selesai di tanggal berapa, itu yang namanya milestone. Jadi udah, kemudian kan kita tahu di progres ya, kita tahu progres sehingga 100% itu tercapai. Seluruh pekerjaan kita bagi bobotnya sehingga progresnya 100%. Metode yang kedua adalah kita membuat analisa earned value management. Earned value management adalah setelah kita membuat rencana ya, kita bandingkan rencana dengan actual apa yang sudah selesai kita kerjakan. Kita membandingkan tuh di bulan pertama harusnya dapat progres berapa, ternyata dapatnya berapa selanjutnya. Nah, itu kita bisa melihat dengan sistem apa? S-curve ya. S-curve itu kurva S sebagai project baseline dari awal sampai selesai 100% bobotnya, progresnya tiap bulan harus berapa. Jadi kan kita kelihatan tuh ada kurva S, apakah progres kita di bawah huruf S atau di atas huruf S. Nah, itu akan terus memudahkan kita memantau kondisi proyek kita. Harusnya sih sama sejajar dengan huruf S atau di atasnya. Itu artinya bahwa progres atau hasil pekerjaan kita melebihi dari rencana yang sudah kita rencanakan. Terus selanjutnya sampai proyek selesai. Apabila selalu di atas huruf S atau berjajaran, kita akan semakin yakin proyek kita akan selesai tepat waktu atau lebih cepat.
Nah, ini metodenya yang saya sarankan adalah value management, ada dari schedule performance index atau juga kita bisa membandingkan apa dengan schedule variance ya. Yang tadi yang pertama tambahan adalah dibuatlah milestone untuk mencapai kayak kita naik tangga ya, anak tangga sehingga kita sampai di atas kan ada milestone-nya. Jadi saran saya milestone dan lakukanlah value management. Mbak Kirana bagus nih pertanyaannya. Ya, jadi dari Pak Arisman ini sarannya milestone dan juga lakukan analisa and value management ya Pak ya. Ya. Dan juga tadi membandingkan schedule varian ya Pak ya. Ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya untuk Mas Kenji, Mas gimana Mas? Untuk memastikan Iya, proyek terima ini kasih. tepat waktu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Talita. Dari saya mungkin tambahannya mungkin ini ya, adanya regular update gitu. Jadi kita harus ada regular update sama regular checking. Kalau di sprint itu mungkin update-nya bisa kita masukin kategori daily scrum ya. Kalau dengan Mbak Tari mungkin cukup familiar, pasti ada daily scrum di pagi hari. Itu kita checkpoint di situ tuh. Ada kendala nggak yang mau dibahas nih bareng-bareng sama tim? Kalau nggak ada ya alhamdulillah, berarti lanjut, berarti on track gitu ya. Kalau memang ada masalah, kita nggak bahas di situ sebenarnya. Kita bahas di meeting terpisah, sesi terpisah yang lebih fokus. Yang tadinya daily scrum itu agak rame, nah nanti kita pisah lebih spesifik ke isu-isu yang muncul saat pengerjaan sebuah tugas gitu. Jadi ada regular update sama regular checking, ada nggak isu-isu di tengah jalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adanya reminder. Jadi terkadang kita bisa lupa deadline. Lupa deadline. Project-nya memang project gede, sudah ada batas ujungnya ada. Tapi kan project itu kan akan dipecah-pecah menjadi satuan-satuan kecil. Satuan-satuan kecil yang tadi kalau di Mbak Tari tadi ada bobot-bobotnya. Ada bobot-bobotnya, ini bobotnya 1, 2, atau sampai 5 gitu. Nah, dari itu kan setelah dipecah-pecah, dikasih deadline masing-masing per tiket-tiket itu, per tas-tas itu, terkadang kalau tidak ada reminder, kita bisa lupa. Oh, nggak ada nih sistem yang ngingetin tugas ini tuh harus selesai besok. Tugas ini tuh pada hari ini harusnya selesai, tapi tidak selesai. Nah, itu juga diingetin. Wah, kamu tertinggal nih, ketertinggalan. Nah, itu makanya pentingnya adanya reminder supaya tetap memastikan project itu selesai tepat waktu. Yang kemudian, seperti saya sebut juga sebelumnya, memastikan change request atau perubahan-perubahan itu tidak terlalu banyak di luar dari scope awal yang kita sepakati gitu. Kita udah sprint planning, apa scope-nya nih sprint yang ini. Tadi kalau Mbak Tari, ini ada beberapa hal, bobotnya 20. Ya udah itu aja scope-nya nih. Jangan sampai tengah jalan nanti minta tambah lagi 2 gitu. Atau nambah 4 bobotnya, itu kan mengganggu ya. Itu coba kita pastikan change request-nya tidak terlalu banyak. Caranya gimana ya tadi, negosiasi tadi. Negosiasi, oh boleh nggak ini masuk sprint berikutnya misalnya. Jadi nggak sprint ini. Jadi tim juga nggak stres memburu pekerjaan itu. Gitu. Nah yang terakhir, seandainya si change request ini tidak terelakkan dan itu wajib dilakukan, wajib selesai juga di sprint yang sedang berjalan, nggak ada lagi sih jalan lain selain minta kesediaan tim untuk lembur gitu. Lembur ditemenin sama product owner-nya, product manager-nya dengan kompensasi apa? Bisa kompensasi uang lembur atau kompensasi cuti pengganti gitu. Jadi seandainya dia bekerja di Sabtu atau Minggu, bisa diganti dengan cuti di hari kerja biasa gitu. Atau yang seperti biasa aja diganti dengan uang lembur. Mungkin itu dari saya, Mbak Talita. Jadi kalau dari Mas Kenji ini cara agar selesai tepat waktu, yang pertama regular update dan regular checking, kemudian reminder, dan juga memastikan change request ini tidak terlalu banyak ya Mas ya. Dan yang terakhir mungkin kalau memang diperlukan minta kesediaan tim untuk lembur. Gitu. Iya, itu tadi sudah dijawab oleh ketiga narasumber kita hari ini. Mungkin saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk ketiga narasumber juga dari Mbak Farah Al-Zahra. Selamat sore Bapak Ibu, izin bertanya, bagaimana cara untuk memperkenalkan dan membiasakan proses digitalisasi dengan Project Management Tools? Terima kasih. Mungkin dari Mbak Tari dulu, boleh Mbak?
Oke, bagaimana cara, bisa beradaptasi dengan virtual project management tools ya, Mbak Tarita? Iya. Oke, Mbak Farah. Mbak Farah nanyainnya, rada-rada saya nggak tahu nih, mungkin Pak Arisman kali lebih cocok. Soalnya kalau Oh, saya dari awal langsung virtual project management tools. Saya nggak ngerasain, gimana caranya kita bisa bikin, project management tools itu berjalan di sebelum sebelum zaman-zaman, virtual ini lagi ngetren gitu. Kalau dulu sebelum pandemi, saya pakai virtual project management tools itu memang ya udah semua orangnya sudah cocok aja, sudah terbiasa dengan dari awal pun kita, pertama kali membangun tim, pertama kali membuat, project ini memang kita sudah langsung pakai virtual project management. Jadi, lebih ke gimana caranya mensinkronkan apa ya, etos kerja si A dan si B dalam menghadapi virtual project management, bukan bukan pribadinya sih, kalau di kami kemarin lebih ke situ. Dan kalau untuk, kalau saya sendiri pertama kali menggunakan virtual project management tools itu adaptasinya memang, gimana caranya tujuannya otaknya langsung gimana caranya biar ya kita nggak usah terlalu susah-susah kerja offline, tapi semua tiket, semua tas itu berjalannya dengan lancar. Bagaimana semuanya tetap tetap tetap, seefektif dan seminim mungkin, tapi tetap lancar. Jadi ya semuanya udah langsung, "Oh, oke, virtual management tools ini lebih cocok nih untuk kita-kita nih." Memang udah langsung langsung oke sih ke situ gitu. Kalau mungkin dari Pak Arisman mungkin yang, oh, mencoba, eee, project management tuh yang langsung yang benar-benar offline gitu, mungkin oke. lebih cocok ke Pak Arisman, silakan mungkin, Pak. Iya, Ya, oke. Silahkan Pak Risman. ya kita persamakan dulu persepsi kita. Virtual itu kita kerja bersama, tetapi lokasinya terpisah. Itu namanya virtual. Kalau kita kerja di satu lokasi namanya co-location ya, satu ruangan kerja itu co-location. Itu emang nyaman, enak kita kerja, nanya langsung dijawab. Bahkan juga ada kalau bisa satu ruangan, jadi nggak usah berdiri jalan gitu, tinggal ngomong aja, yang ini gimana gitu kan. Itu namanya co-location. Nah, sekarang kita terpaksa kerja dengan virtual project management. Artinya kita kerjain project management ya, dari perencanaan, eksekusi, monitoring, controlling, sampai closing itu kita terpisah gitu ya. Bagaimana caranya? Ini pertanyaannya bagus juga. Saya punya 4 langkah ya. Ini bagus nih buat teman-teman. Pertama, dipaksa. Ya, kalau dipaksa mau nggak mau ikut. Suka nggak suka ya harus, ikut. Yang kedua, kalau udah dipaksa itu jadi bisa, kalau udah bisa jadi biasa, kalau udah biasa jadi budaya. Pertama, mau nggak mau semua ikut ya, dipaksa kayak kita install Zoom Meeting, Google Meeting, ini kan dipaksa. Cuman kita juga harus tahu kondisinya loh. Kita nggak melulu pakai virtual itu satu hari kerja kan 8 jam ya. Paling kita 2 jam untuk, komunikasi ya, 6 jamnya itu kita sendiri tuh bikin perencanaan ya, kita bikin, desain engineering, kita melakukan pembelian secara virtual ya, kita monitoring, controlling. Jadi kemarin saya bagus ada, sesi juga kayak gini, mereka langsung survei tuh, dari ada pesertanya 100 orang tuh, "Berapa jam sih seminggu Anda menggunakan, virtual project management team?" Ya. Ya, kalau gampangnya seminggu itu 5 hari ya, jawabannya adalah 10 jam, 20 jam, 30 jam, 40 jam, 50 jam. Jadi 40 jam yang ideal satu, hari ya, satu hari 8 jam. Tapi coba yang kebanyakan, mengaku mereka itu, 1 minggu tuh cuma 10 jam, ya. Jadi, saya beranggapan, oh 10 jam ini adalah waktunya mereka melakukan virtual project management team yang betul-betul berkomunikasi. Selebihnya mereka kerjain sendiri tuh, mendesain, membuat perencanaan, memeriksa apa, hasil, melakukan monitoring ya. Yang 6 jamnya mungkin itu. Atau enggak juga 6 jam ya, sebagian dipakai buat, main game atau istirahat ya. Tapi saya berkesimpulan mereka itu yang paling banyak pilihannya adalah seminggu itu melakukan virtual, project management team 10 jam. Tapi ada juga yang 40 jam atau di atas, 50 jam. Karena kita tahu juga
dengan virtual project management team ini, waktu kerja kita unlimited. Nah, ini yang bahaya juga nih, ya. Sehari kita bisa 8 jam, ya, sudah sampai jam 6 sore, jam 7 malam, kita masih dipakai meeting pakai Zoom meeting atau Google Meeting. Nah, ini kemudian ada keluar pembatasan tuh. Waktu kerja kita dibatasi loh 8 jam. Jadi para pimpinan perusahaan itu coba mengarahkan juga teman-teman yang para pekerja itu juga harus tersedia waktu untuk istirahat. Kan inilah uniknya kalau virtual ya. Kita bisa minta mau meeting jam berapa aja. Kalau mau jam 10 malam ya kita buka Zoom meeting jam 10 malam atau Sabtu Minggu. Nah, ini yang bahaya saya lihat ya, bahaya. Nah, sebagai atasan atau pimpinan dari perusahaan, ya coba kita atur dengan baik ya pas waktu meeting Senin pagi misalnya jam 8 sampai jam 12 ya, selebihnya kita waktu untuk bekerja mandiri ya. Itu yang saran saya. Dan kita dipaksa sampai kita membuat budaya virtual project management. Kira-kira itu ya dari saya. Ya, saya suka nih dari Pak Arisman ini, jadi dipaksa dulu ya Pak ya, harus dipaksa, kemudian nanti bisa, setelah itu jadi biasa dan nanti akan menjadi budaya ya Pak ya, di proses digitalisasi ini. Ya oke, mungkin selanjutnya untuk Mas Kenji gimana nih Mas caranya? Oke, untuk memperkenalkan tadi ya, sama membiasakan, udah banyak nih dibahas sama Mbak Tari sama Pak Aris. Saya cuma menambahkan mungkin di sisi awal-awalnya. Di awalnya itu memang dipaksa tadi, kata Pak Arisman dipaksa. Juga ada hal lainnya kayak sosialisasi manfaat. Jadi selain kita minta mereka menggunakan aplikasi, kita juga sosialisasikan manfaatnya. Apa sih manfaatnya ketika kita pakai ini itu, yang dulunya seperti apa, sekarang jadi seperti apa. Jadi mereka punya gambaran, oh iya ya ada baiknya juga nih saya pakai. Dan mudah-mudahan mereka tidak berasa terpaksa lagi gitu menggunakannya. Sehingga nanti bisa terbiasa dan menjadi budaya. Yang kedua selain sosialisasi, juga apa tadi di awal-awal itu konsisten. Konsisten sebagai product owner atau product manager itu konsisten menggunakan aplikasi itu gitu. Supaya yang lain juga ngikut. Kalau nggak konsisten, oh sekali-sekali doang dipakai, ya kapan dibutuhin aja gitu. Nah itu mungkin susah mencapai terbiasa. Fase terbiasanya tuh agak susah. Jadi harus konsisten, setiap hari dipakai, setiap hari diingatkan untuk menggunakan. Selain juga tadi mereka juga sudah paham manfaat menggunakan aplikasi. Kayak gitu Mbak Talita tambahannya. Oke, ini tambahan dari Pak Arisman ya Mas Kendi ya. Jadi juga sosialisasi itu penting ya untuk memperkenalkan, apalagi ini kan digitalisasi ya, sistemnya juga sistem baru, nggak semua orang juga bisa beradaptasi. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Mas Nur Kahfi. Untuk semuanya juga, sore Bapak Ibu, komunikasi dalam mengelola proyek ini sangat penting. Lalu bagaimana cara Bapak Ibu menjaga komunikasi serta follow up progresnya? Mungkin dari Mas Kenji dulu boleh Mas Kenji? Oke, terima kasih Mbak Talita, terima kasih Mas Kavi pertanyaannya. Menjaga komunikasi ya. Yang pertama mungkin saya udah bahas tadi ya, sedikit. Ada daily scrum tadi. Daily scrum itu sangat penting. Morning briefing lah, apel pagi gitu ya. Itu sangat penting menurut saya, karena di situ momen di mana semua orang berkumpul, semua orang checkpoint, semua orang mengeluarkan isunya atau mengeluarkan update-nya. Nah, itu juga salah satu bentuk komunikasi. Yang kemudian, yaitu adanya fokus-fokus meeting. Fokus-fokus meeting yang tidak melibatkan semua orang. Tidak melibatkan semua orang, karena terkadang itu ya, saya pernah ini, kejahatan yang kita lakukan terhadap orang yang sibuk adalah menyertakan dia dalam meeting yang dia tidak perlu ikut misalnya gitu. Nah, itu salah satu komunikasi. Tidak perlu mengikutkan semua orang apabila orang-orang tadi itu memang tidak terlibat dalam sebuah diskusi, sebuah permasalahan yang mau dibahas. Nah, kayak gitu, Mbak Talita. Yang terakhir mungkin tambahannya, sebisa mungkin menggunakan aplikasi manajemen project ya. Jadi di situ memang kita tidak berkomunikasi secara langsung, tidak verbal komunikasinya, tapi ada terjadi pertukaran informasi di aplikasi manajemen tugas. Pertukaran informasi seperti apa?
Contohnya dengan adanya notifikasi. Notifikasi baik itu di email yang kita terima atau notifikasi di handphone, di aplikasinya itu juga bentuk komunikasi. Jadi semua orang itu terupdate. Misalnya ada seseorang yang mulai mengerjakan sesuatu, supervisornya mengetahui timnya sedang mengerjakan sesuatu pada saat ini. Itu juga bentuk komunikasi. Kemudian ada seseorang yang menyelesaikan sebuah tugas. Itu bentuk komunikasi karena ada notifikasi yang dia terima. Atau ada orang yang meninggalkan sebuah komen di sebuah tugas, mungkin dia butuh bantuan, "Oh, saya nggak mengerti ini tentang ini. Oh, saya butuh data-data pendukung tambahan." Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi, yang mana ketika komennya dimasukkan ke dalam sistem, orang-orang yang terkait akan mendapat notifikasi. Nah, itu juga untuk memastikan komunikasi dan follow up progress pengerjaan project jadi lebih lancar. Kayak gitu, Mbak Telita. Ya, jadi dengan menggunakan project management tools juga bisa untuk mempermudah komunikasi ya Mas ya, karena nanti kan ada notifikasinya terkait deadline-nya, jadi juga atasan bisa tahu nih kalau deadline-nya mungkin sebentar lagi, dan juga nanti bisa meninggalkan komen juga di masing-masing project itu, dan juga nanti bisa tahu juga atasannya gimana progres dari pekerjaan si karyawan itu gitu ya Mas Kenji ya? Iya. Mungkin langsung ke Pak Arisman, boleh Pak Arisman? Gimana Pak kalau caranya Iya, menurut Bapak? supaya komunikasi bagus menurut saya ada 3 ya. Pertama, kita tahu informasi apa saja yang perlu dikomunikasikan ya, dan disampaikan kepada siapa. Dan ketiga adalah formatnya seperti apa. Informasi apa saja, misal apa yang harus dikerjakan itu yang direncanakan seperti apa, kemudian yang sudah dikerjakan seperti apa, itu yang akan diinformasikan. Kemudian kita pahami juga communication channel. Communication channel itu kepada siapa informasi itu perlu disampaikan. Nah, kalau udah jadi informasi kan biasanya kita lakukan di dalam satu report ya. Report ini akan disampaikan kepada siapa. Ini channelnya kemana, kepada siapa, itu harus jelas ya. Kemudian format ya dan periodenya kapan ya. Itu kita jadi 4 ini kita bikin dalam satu perencanaan komunikasi yang kita sepakati. Informasi apa saja ya, disampaikan kepada siapa saja ya dengan communication channel ya. Kemudian formatnya seperti apa saja dan periodenya kapan saja. Ini 4 bisa jadi patokan pedoman kita untuk melakukan perencanaan komunikasi. Dan ini harus sama persepsinya. Ya, jadi kita pakai aturan lah ya. Komunikasi juga sama nih ketika kita harus meeting, kita rencanakan meetingnya daily atau weekly atau bi-weekly, itu juga satu fungsi monitoring ya, yang juga merupakan bagian dari komunikasi. Nah, itu harus disepakati periodenya kapan, gimana bentuknya, metodenya, agar komunikasi berjalan lancar. Tambahan satu lagi, apabila ada satu isu atau masalah itu di-raise up-nya ke siapa ya, bagaimana dan solusinya seperti apa. Jadi ini strategi-strategi atau trik-trik untuk mensukseskan kita mengerjakan proyek dengan komunikasi yang baik. Itu dari saya. Kalau untuk follow up progress-nya itu gimana Pak biasanya Pak? Follow up progress ya kan kita bisa lakukan dengan kita menyampaikan informasi progres yang sudah kita kerjakan, kemudian ada item of concern. Jadi kalau kita membuat report intinya kan cuma 3 Mbak ya. Apa yang sudah kita kerjakan itu yang disebut progres. Bagaimana progres dibandingkan dengan rencana ya, itu bisa ngelihat deviasinya. Kemudian item of concern. Nah, terhadap deviasi ini kita masukkan ke dalam item of concern ya. Itu yang di-follow up siapa yang melakukan, targetnya, due date-nya kapan gitu, mengerjakan apa, ya itu seperti minutes of meeting sederhana ya. Ini kita harus melakukan ini ya, di-follow up oleh siapa, due date-nya kapan. Itu jangan sampai miss ya, dan itu dimonitor dan dikontrol. Kalau nggak dikasih target, biasanya orang jadi seenaknya aja ngerjain ya. Ini kan nggak ada target waktunya Pak, gitu ya. Jadi kita harus kasih target, setiap orang harus bisa menyelesaikan kapan gitu. Gitu Mbak. Memang harus dikasih target ya Pak ya. Iya, selanjutnya untuk Mbak Tari gimana nih Mbak caranya untuk komunikasi dan follow up progresnya?
Oke. Kalau dari teorinya tadi Pak Arisman dan Mas Kenji itu udah benar semua, udah sama semua sama yang saya mau sampaikan. Tapi kalau saya lebih ke prakteknya. Dan prakteknya kalau saya untuk melakukan komunikasi yang baik, eh, kita pakai channel of communication itu berbeda dengan yang chatan personal. Nah, saya rasa di rata-rata di software as a service company itu rata-rata udah pakai kayak gitu sih ya, setahu saya. Jadi kalau di saya kita pakai satu channel komunikasi atau aplikasi chatan atau aplikasi untuk komunikasi itu berbeda dengan chatan kita, aplikasi chatan yang personal. Misalnya kalau untuk yang personal biasanya kita yang warna hijau gitu ya, rata-rata gitu. Nah itu, eee, kalau saya di kerjaan itu nggak sama sekali di situ. Jadi ada satu aplikasi khusus yang mana, bukan project management tools, ini benar-benar cuman, aplikasi komunikasi chat aja, dan itu semuanya ngumpul di situ buat kerjaan. Jadi saya kalau weekend itu rada-rada takut buka aplikasi itu, gitu. Karena memang itu buat, satu aplikasi itu memang satu aplikasi untuk chat untuk kerjaan aja. Jadi lebih lebih efektif, lebih, semua pokoknya chat yang di situ tuh bener-bener khusus untuk profesional, urusan profesional aja, nggak ada yang personal. Lalu dan lebih rapih juga pastinya. Kita tahu bahwa kadang-kadang saya ngelihat bahwa, oh ini nih yang, paling penting kita pin grupnya, kita kita jadi dia selalu stay di paling atas. Nah itu menurut saya penting sih untuk prakteknya bahwa ada satu aplikasi chat khusus untuk, kerjaan atau untuk, me-manage suatu project tersebut, gitu. Ya, jadi kalau di Indodax Academy ini untuk cara komunikasinya itu ada aplikasi khusus chat ya, Mbak Tari ya? Jadi Betul, membedakan bukan aplikasi khusus chat hanya kita aja sih, iya, tapi memang ini salah satu aplikasi khusus chat yang banyak digunakan juga iya oleh benar. orang-orang Indonesia. Cuma memang kita nggak pakai yang nggak kita satuin sama aplikasi chatan personal. Ya, intinya berbeda untuk chat-chat yang percakapan hal-hal pekerjaan dengan percakapan yang tentang kehidupan pribadi gitu ya, Betul, Mbak Mbak Tari ya. Talita. Iya. Untuk sudah dijawab oleh para pembicara kita. Untuk pertanyaan terakhir ini dari Mas Ilman Nafi untuk semua narasumber juga. Selamat sore Bapak Ibu, ingin bertanya, misal dalam satu tim project dan beberapa PIC kita saat itu sedang mengerjakan project lain, sehingga menjadikan project yang kita jalani saat ini menjadi terhambat. Adakah best practice agar proyek yang kita jalani ini dapat selesai sesuai dengan timeline yang sudah dikomitmenkan di awal? Terima kasih. Ya, mungkin dari Mbak Tari dulu, boleh Mbak? Oke. Kalau, ini pertanyaannya sebenarnya ada mirip dengan yang tadi pertama dari Mbak Kirana, gimana caranya kita memastikan bahwa task tersebut harus selesai gitu ya, dan gimana cara memaksimalkan waktu. Jadi memang kembali lagi kalau di saya paling penting itu yang tadi, yang, bahwa semua orang ada porsinya, bahwa 4 4 developer ini, 4 eksekutor ini dalam satu sprint itu sudah menyanggupkan bahwa kami punya poin itu bisa selesai 20 poin, lalu di 20 poin itu didiskusikan bareng-bareng, memang sudah dikomunikasikan bahwa semua task ini 20 ini harus selesai dengan termasuk juga di dalamnya itu udah ada quality control-nya dulu, quality assurance-nya dulu. Lalu di tengah-tengah perjalanan pengerjaan tiket tersebut juga yang tadi dibilang sama Mas Kenji itu harus harus semua tuh harus nontonin tuh di tiket tersebut, jika kalau misalnya ada update di tiket tersebut attach key visualnya kah misalnya, atau di attach ada blocker terbaru lah gitu. Jadi gimana cara komunikasi dan kerjasamanya sih. Jadi jangan serta-merta, oke kalau tim developernya udah menyanggupkan nih 20 dalam 20 poin dalam 2 minggu. Lalu usernya udah nggak mau tahu, pokoknya udah selesai lah, harus selesai gitu ya. Nggak kayak gitu juga, ini balik lagi ke komunikasi dan kerjasamanya. Biasanya di tengah-tengah sprint itu suka ada tiba-tiba blokernya lah, atau ada apa. Nah itu penting sih untuk komunikasi di dalam tiket yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Kenji juga, gitu. Ya, oke.
Selanjutnya Pak Aris, gimana Pak? Tadi pertanyaannya gimana? Sorry, disingkat, sorry. Ya, ada best practice nggak Pak dari Bapak agar proyek pekerjaan itu bisa sesuai dengan deadline-nya seperti yang sudah dikomitmenkan di awal. Oke, jadi kita memberikan tugas pekerjaan itu kepada masing-masing yang melaksanakan itu sesuai porsinya nih. Tadi saya kalau nggak salah nangkep ada satu orang dia ngerjain yang lain, terus untuk pekerjaan kita nggak selesai. Itu kalau nggak salah pertanyaannya. Jadi kan ada aja teman-teman tuh yang kerjaannya matriks ya. Lawannya adalah projectize. Matriks itu dia bisa ngerjain 3, 4 project atau 5 project sekaligus ya. Tapi ini ada juga kelemahannya bahwa ini jadi kesempatan mereka lari dari tanggung jawab menyelesaikan tasnya gitu. Ketika saya tanyain, "Ini, kemana?" "Oh lagi ngerjain proyek B." Ya, padahal di B nggak ada juga. Kemudian, dia ngerjain proyek C. Taruhlah satu orang itu mengerjakan 5 proyek. Sebenarnya kan kita bisa bagi aja gitu, di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, dengan proyek berbeda. Jadi kita mesti disiplin, pokoknya hari Senin kamu di proyek saya gitu kan, Selasa proyek B, Rabu proyek C, Kamis proyek D, Jumat proyek E. Jadi orang itu disiplin. Kadang memang nggak bisa juga seperti itu ya, tapi kita bikin komunikasi aja yang bagus nih. Dia bisa aja ngerjain 5 proyek, semua tugasnya selesai. Itu kalau integritasnya bagus ya, tanggung jawab bagus, komitmennya bagus ya. Jadi apa yang ditugaskan ke dia kita lepas aja, nggak mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pokoknya setiap yang ditugaskan untuk minggu ini, minggu depan, minggu berikutnya selesai. Nah, saya sih ngelihat fungsi monitoring dan controlling ya, agar pekerjaan tepat waktu itu ya. Jadi gini loh, ini karakter manusia, kalau nggak diawasi dia lengah, lalai, sembrono. Tapi dengan diawasi dia disiplin ya. Apalagi kalau kita kasih target, kita tanyain. Kita sebagai atasannya ini yang sering juga kita sebut demanding. Cerewet, bawel itu ternyata penting ya. Ini buat ibu-ibu juga nih. Kadang-kadang saya senang tuh ibu-ibu cerewet. Ya, diulang lagi. Ternyata itu bagus ya. Jadi untuk teman-teman yang dikasih tugas itu, antar juga lupa. Jadi dia ngerjain yang lain, sibuk pura-pura yang lain. Tugas utamanya dia nggak dikerjain, sehingga deadline-nya meleset. Jadi kan kita udah bikin perencanaan nih, tas-tasnya itu tadi Mbak Tari itu. Lakukanlah monitoring, ketat monitoring ya. Tanyain lagi, dibilang bawel nggak apa-apa, dibilang kepo nggak apa-apa, dibilang cerewet nggak apa-apa gitu. Itu adalah fungsi pengawasan. Nah makanya kalau kita nggak ngawasin, mereka lalai, ya bisa melebihi dari deadline yang kita udah tuju gitu. Jadi fungsi pengawasan ya, walaupun dia mau kerjain 4, 5, yang penting tasnya jelas harus selesai kapan, dan di tengah jalan itu ditanyain tuh, dimonitor, "Ada kesulitan nggak?" Gitu ya, "Gimana progresnya?" Gitu kan. Itu, tips-tips yang bagus itu. Jangan dilepas nanti pas udah waktunya harus selesai, ditanya, "Oh belum Bu, belum sama sekali." Kan kan kacau bener nih ya. Jadi, fungsi komunikasi nih yang chat-an-nya Mbak Tari itu, sebenarnya fungsinya buat itu Mbak, apa, close monitoring progresnya. Dan kita kayak orang investigasi, kayaknya nggak percaya, "Coba mana buktinya? Udah sampai mana?" Gitu. Kan bisa aja dia ngomong asal jawab aja gitu, asal bunyi aja, ini kan sering nih, ya, minta evidence-nya, "Coba di-screenshot deh, kirim, masalahnya di mana?" Jadi fungsi monitoring dan controlling ya, itu yang membuat proyek kita mencapai deadline yang udah kita tetapkan, itu kira-kira. Jadi monitoring dan controlling ya Pak Iya. Aris ya. Iya. Ya, itu dari Pak Aris. Kalau dari Mas Kenji gimana nih Mas tipsnya agar bisa tetap selesai sesuai deadline proyek-proyeknya? Oke, jadi jika mungkin lebih ke ini ya, kita harus tahu kapasitas juga ya Pak ya, kapasitas dari tim. Jadi kalau kita tahu kapasitas tim kita itu hanya bisa mengerjakan satu project, ya sebisa mungkin jangan terima project baru gitu ya. Tahu dulu kapasitas tim, kapasitas, resource-nya, budget-nya, waktunya, sama scope-nya. Nah, jika ternyata kita tahu bahwa ada tim lain yang bisa
mengerjakan tugas project baru ini, karena saat ini ada satu tim yang mengerjakan sebuah project. Tiba-tiba ada project lain yang masuk. Ketika project lain masuk, kita lihat kapasitasnya. Oh ada nih, ada tim lain yang bisa mengerjakan project ini. Alhamdulillah, berarti aman. Jika tidak ada tim lain yang bisa membantu, bagaimana caranya? Yang pertama sekali negosiasi dulu kita kan. Kita negosiasi ke manajemen bahwa menyatakan kapasitas kita, tim kita tidak bisa menambah lagi project baru. Nah, tapi jika ternyata manajemen bersih kekeh untuk tetap mengerjakan project ini, mungkin ini project hanya sesekali nih bisa dapat nih. Gimana caranya? Kita bisa negosiasi ke project yang saat ini berjalan. Negosiasinya ya mungkin bisa dinego, oh ini bisa dikaretin dikit nggak ininya, deadline-nya. Karena ini ada project yang lebih urgent, yang lebih besar keuntungannya bagi perusahaan. Atau kedua-duanya sama-sama penting, sama-sama tinggi nilainya, sama-sama kliennya juga sama-sama gede. Apa cara lain? Ya, cara lain adalah bisa jadi kita meng-hire freelance untuk additional team. Hire freelance, kita butuh, kalau di tim IT misalnya, butuh Android developer, butuh iOS developer tambahan, yang mana di internal memang nggak ada lagi orangnya, ya berarti kita bisa cari freelancer untuk bantu per project. Jadi nanti kita bayarnya itu per project kan ke freelancer. Atau nggak ada budget untuk hire freelancer. Ya tadi balik lagi, mungkin bisa kita minta kesediaan dari tim untuk melakukan misalnya namanya lembur gitu. Tapi balik lagi sih, sebisa mungkin product owner atau project manager itu tahu kapasitas timnya sendiri gitu. Kalau memang tidak bisa, sebisa mungkin ditolak. Kalau memang harus diterima, walaupun kondisi tidak memungkinkan, ya tadi itu negosiasi atau cari tambahan melalui freelancer. Kayak gitu mungkin Mbak Talitha. Ya, jadi tips dari Mas Kenji ini, yang pertama kita harus tahu dulu kapasitas timnya gimana ya Mas ya, bisa atau tidak, kemudian bisa dinegosiasikan juga, lalu apabila memang sangat dibutuhkan bisa hire tim lain atau mungkin freelancer seperti itu ya Mas Kenji ya. Ya, jadi yang tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari audiens dan bisa kita cukupkan diskusi hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya mohon izin mau membacakan kesimpulan dari webinar hari ini. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama, project management sangat membantu proses kerja menjadi lebih efisien dan terorganisir. Lalu yang kedua, terlebih lagi di zaman digitalisasi ini, dengan kehadiran virtual project management, perusahaan dapat lebih hemat biaya dan juga hemat waktu. Lalu yang ketiga, penerapan virtual project management sebaiknya diterapkan sedini mungkin agar karyawan dapat menyesuaikan. Untuk menentukan virtual project management yang baik, indikatornya ialah cari yang mudah digunakan dan juga memiliki fitur yang lengkap. Seperti itu. Gimana nih Mas Kenji, Mbak Tari, dan Pak Aris, ada tambahan atau ada yang mau dikurangi atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup. Iya, sudah cukup ya Mbak. Ya, jadi tidak ada yang mau ditambahkan ya Pak Aris ya, Mbak Tari, Mas Kenji. Saya mau tambahin dikit. Iya, boleh Mbak Tari. Saya tambahannya adalah saya mau kasih tahu ke Pak Arisman dan Mas Kenji bahwa saya berusaha nyatet semua jawaban-jawaban Mas Kenji sama Pak Arisman. Iya, saya juga nyatet belajar. Sama. Saya ikutan belajar dari Pak Arisman dan Mas Kenji. Thank you. Ya, jadi di diskusi ini saling belajar ya Mbak Tari ya kita ya. Baik dari audiens maupun dari pembicara. Oke, mungkin bisa saya tutup webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para pembicara hari ini. Terima kasih banyak Pak Arisman dari PT Rekayasa Industri. Terima kasih juga Mbak Tari dari Indodax Academy. Terima kasih Mbak Talitha. Iya. Terima kasih juga untuk Mas Kenji dari XDIV. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih juga untuk sponsor hari ini yaitu Elabram dan XDIV. Dan terima kasih juga untuk community partner kami yaitu Info Seminar Gratis dan juga Event Jakarta. Oke, saya Talitha Zada selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang terlibat dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah penyebutan. Stay safe dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar HR Forward berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.